malaikat menampakkan diri kepada Maryam dalam Al-Quran Abang dalam rupa manusia yang sempurna. Oke, apakah manusia Yesus adalah firman? Iya, dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Iya, manusia Yesus ini firman atau bukan? Manusia Yesus adalah firman. Iya, dia apa namanya, firman Allah yang menjadi manusia. Kamu kan yang ngomong, bro. Yesus itu firman menjadi manusia, betul? Iya. Betul. Setelah dia menjadi manusia, apakah Yesus masih firman atau tidak firman lagi? Dua-duanya, Bang. Oke, baik. Jadi Yesus adalah manusia dan firman, betul? Gimana sih kamu kok nggak percaya diri kau jawabmu sendiri? Iya. Jadi Yesus itu manusia dan firman, betul? Bukan. Ya, apakah dia masih firman atau bukan firman lagi? Aduh, abangku udah saya jelaskan itu firman dalam rupa manusia. Aduh, ampun. Iya, setelah dia menjadi manusia, apakah dia murni manusia? A, murni manusia. B, bercampur firman. Bukan bercampur, firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Bagaimana bercampur? Kalau bercampur, ada dua bagian yang berbeda dicampur. Diulang lagi ya, diulang nih. Sederhana nih bahasanya nih. Ini kan Yesus nih dikandung sama ibunya nih. Oke. Dilahirkan nih menjadi bayi nih. Oke. Nah, bayi Yesus ini manusia atau firman? Bagaimana? Bayi ini yang dilahirkan Maria nih, itu dibungkus lampin, taruh di palungan, kan itu ya. Bayi umur sehari lah ya, masih merah gitu ya. Oke. Nah, bayi yang masih merah ini manusia atau firman? Iya, dia firman Allah yang menampakkan diri dalam rupa. Aduh, gimana aku mau... Oke, Bang. Aku mau cari sama abang ini. Dalam surah Maryam 19 ayat 17. Biar aku baca sama abang. Biar abang gak mengerti. Apa namanya? Gak usah pindah ke situ. Saya bilang. Ini bayi. Masih merah. Dibungkus lampin nih. Bunda Maria gendong tau anaknya gitu ya. Iya, betul. Nah, ya, bayi yang digendong Maria ini, ya, manusia atau firman? Dia firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Ini Bang, berarti surat yang digendong 19 Maria ayat 17 saya baca untuk abang biar abang ngerti lah. Nggak usah pindah ke Al-Quran, nggak menjawab itu. Lalu kami mengutus roh Jibril kepadanya. Udah diam. Jadi yang digendong Maria manusia gitu ya, bukan firman ya. Deal ya. Jadi yang digendong Maria adalah manusia bayi ini, bukan firman. Betul apa betul? Bukan firman, kan saya bilang firman yang menjadi manusia, Bang. Ketika malaikat datang kepada Maryam, kami mengutus roh nampakkan diri dalam rupa manusia yang sempurna. Iya, sudah sama nampak seperti ini. malaikat Jibril dalam ini. Lu kalau ada di dekat gua gambarin lu. Ini ada bayi nih. Dibungkus lampin nih. Digendong lah Maria. Anakku sayang Bobo gitu ya. Ini anak nih digendong nih. Nah, pertanyaannya, yang digendong Maria bayi 1 hari merah ini gitu, dia itu manusia atau bukan manusia? Dia adalah firman yang mengambil rupa manusia, Bang. Berarti dia manusia? Bayi dari bayi. Berarti dia manusia? Aduh, makanya saya kasih contoh abang tadi di dalam apa itu Jibril menampakkan diri. Udah, kau kuburan dulu dah. Kau kembali ke rahim ibumu deh. Gua kesel sama lu. Padahal gampang banget lo pertanyaannya. Bener nih orang ini nih. Lu kembali ke rahim ibumu belajar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa kayak begini orang ini nih?
Dia sendiri yang ngomong firman telah menjadi manusia. Berarti Yesus ini adalah manusia. Susah kali dijawab. Na'udzubillah min dzalik, orang kayak begini masih. Lu kalau ada di dekatku, bro, gua traktir lo kopi 5 ember. Bener, 5 ember. Mandi lu kopi. Susah kali bahasa Indonesia. Siapa yang ngajarin lo kayak gitu, Bro Tian? Bro Tian, siapa yang ngajar lo kayak begini? Siapa gurumu? Teman-teman, kira-kira ini anak ini berguru di mana ya gitu ya? Dan kok bisa dia lulus sekolah gitu? Apa nggak belajar bahasa Indonesia ini anak ini? Bener-bener gitu. Tapi mohon sabar ya teman-teman, inilah yang kita hadapi kayak gini gitu. Sederhana kali gitu loh pertanyaannya. Apakah Yesus itu manusia atau firman? Jawabannya firman telah menjadi manusia. Ditanya lagi, setelah dia menjadi manusia, apakah Yesus masih firman? Dibolak-balik lagi, firman telah menjadi manusia. Contoh nih, air mendidih, dikasih kopi, dikasih gula, diaduk, terus disuguhkan. Pertanyaannya, yang kita minum itu air atau kopi, teman-teman? Air kopi. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Kenapa saya jadi blow on begini? Kok saya jadi blow on, Ustaz? Iya. Ya Allah. Ampunilah dosa hamba, ya Allah. Bukan blow on, ngikutin polanya. Tapi dia sendiri ketabok polanya, Masya Allah. Dia perlu dikasih ini kamus besar bahasa roh. Bukan kamus besar bahasa Indonesia nih. KBBR dia. Ada nggak Ustaz Alif, ada nggak KBBR dijual? Nggak ada. Ada. Tapi bayarnya pakai uang roh, Bang Andi. Belanjanya di mana tuh kita? Mulai kompor. Kompor toko online meleduk. roh. Kompor meleduk. Nah. Kamus besar bahasa roh. Terus belinya juga pakai duit roh. Malah Belinya di yang Shopee roh. Shopee roh, Lazada roh. Diskusi. Kang Jospen, diskusi mereka ini ya 2025 tahun masih materinya tuh masih berdiam stuck di firman terus. Kenapa mereka nih ya? Coba Bang Adi ini dites dulu, Jospen udah naik ke alas nggak silakan. Soalnya begini, ini doktrin Pak Bang Bal. Doktrin dari Yohanes 1. Jadi Tuhan itu firman itu sendiri. Kan kesimpulannya di situ. Firman itu adalah Tuhan. Yesus ini firman. Jadi Yesus Tuhan. Itu doktrinnya di situ. Padahal kalau ditanya, apa arti firman? Firman itu perkataan Tuhan. Gitu kan ya? Jadi Yesus itu perkataan Tuhan, menjadi manusia. Pertanyaannya, setelah dia menjadi manusia, apakah dia masih perkataan Tuhan? Nah itu kira-kira. Saya mundur dari dunia persilatan ya, kalau udah jadi begini. Saya mau jadi ini aja deh, enakan narik. Mulai malam ini saya mundur dari dunia persilatan dulu Bang. Salah. Ayo gas, ini tugasnya Ustadz Alif, silahkan dicerahkan nih. Jospen ini takut sekali kalau ada Bang Andi, dia diam. Aduh, Masya Allah. Ustadz Alif, silahkan. Oke, baik, terima kasih Kang Baal. Ya, sedikit ya. Terima kasih juga para guru semua, ini juga ada yang naik. Pertama begini ya, sebenarnya kita ini paham, sangat paham. Contoh ini pertanyaan, logiskah Tuhan lahir? Semua orang yang berakal waras pasti akan mengatakan ya nggak logis lah.
Tuhan itu kan Sang Maha, Sang Pencipta alam semesta, pencipta segalanya kan gitu. Nah sekarang membahas lagi ke Yesus yang sudah menjadi daging. Ya udah jelas lah yang namanya daging itu ya manusia, daging itu ya makhluk. Makanya kan ada dalilnya firman itu menjadi manusia. Ya udah jadi manusia, udah jadi daging. Berarti sudah ada yang menjadikan dia. Siapa yang menjadikan? Penciptanya. Makanya dari dalam kitabnya kan Yesus mengaku dirinya berapa kali dia berkata anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Berkali-kali dia mengatakan dirinya, bahkan dalam kesaksian dirinya sendiri dia berkata anak manusia. Dan ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Itu kesaksiannya, pengakuannya dia sebagai anak manusia. Sebenarnya kalau kita coba pahami tentang Yesus, tapi ya kalau masuk doktrin, wah pasti itu tadi Bang Handi harus kita berusaha menyesuaikan, ikut BODOH jadinya kan gitu. Nah bahkan ya kalau kita lihat di dalam khutbahnya Petrus setelah Yesus terangkat ke langit, ketika Yesus berkhutbah, Petrus tetap mengatakan Yesus itu sebagai hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan pasti bukan Tuhan. Kan gitu. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita, telah memuliakan